Setiap majelis kalau tidak disebut namanya maka majelis itu menjadi majelis antanajifah, majelis busuk, bau, berulat, bangkai. Kita ingin majelis kita ini dipenuhi rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebut namanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak. Wa lam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua. Semua anak-anak, adik-adik saya sayangi karena Allah. Mudah-mudahan diselamatkan dari fitnah akhir zaman. Amin. Para kiai, para alim, para ulama, pimpinan pondok pesantren yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kakak kelas saya yang membawa saya ke Pulau Madura, Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani, yang tidak dapat saya sebutkan namanya, jabatannya, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Bil khusus keluarga besar Ibu Hajah Siti Ramlah, mudah-mudahan diberikan panjang umur, berkah rezeki, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Beliau jauh di Saudi Arabia, ternyata masih sempat nonton ceramah Ustadz Somad melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Dan beliau membawa ke kampung halaman beliau di Durjan. Dan tadi Abuya Kiai memancing dengan pantun dari Bangkalan ke Prenduan, mampir sebentar ke desa Durjan. Itu perjalanan saya hari ini. Tadi Abuya Kiai mengatakan Ustadz Somad katanya senyumnya manis. Orang Durjan pakai gamis. Cakep. Kalau pakai gamis jangan olahraga. Cakep. Kenapa Ustadz Somad senyumnya manis? Karena dikasih buah naga. Itu sekedar menyambut, membalas tradisi berpantun saja. Sebenarnya pantun itu untuk mencairkan suasana. Sebenarnya pantun itu untuk melihat suasana hati jamaah. Ternyata setelah dipancing dengan pantun kelihatan semuanya senyumnya cerah merekah. Itu tanda jamaahnya tidak punya masalah. Dan kelihatannya jamaah nggak ada utang. Ustaz tahu dari mana? Senyumnya bisa lepas begitu. Orang kalau lagi ada masalah susah mau dipancing dengan pantun senyum. Senyum pun paling sedikit-dikit. Tapi tadi senyumnya Masya Allah. Kelihatannya semuanya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Keturunannya insya Allah soleh dan solehah. Yang ada hutang insya Allah dilunaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak juga ya. Yang belum ada jodoh dipertemukan dengan jodohnya. Banyak sekali. Tapi kelihatannya yang bilang amin sudah menikah semua. Maksudnya amin, anak-anaknya nanti mendapatkan jodoh yang baik-baik, yang soleh dan solehah. Qurrata a'yun, sejuk dipandang mata insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Tema kita petang hari ini adalah sakera, keberanian menegakkan kebenaran, menumpas kemungkaran, dan menebar kedamaian. Inilah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Doakan supaya saya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ada orang dengan gagah beraninya minum khamar, mabuk. Pas ditanya, kamu berani minum khamar? Saya nggak ada rasa takut. Ini berani juga. Namanya berani kesetanan. Allazi waswisu fi sudurin nas. Setan berbisik ke dalam hatinya, lalu kemudian dari hatinya masuk ke otaknya, dari otaknya masuk ke matanya, ke telinganya,
sehingga tidak takut berzina, tidak takut pakai narkoba, tidak takut main judi. Bukan keberanian ini yang kita maksudkan. Keberanian kita adalah keberanian karena Allah. Semuanya karena Allah. Semua amal kalau disebutkan nama Allah, karena Allah, walaupun kelihatannya kotor, najis, bau, tapi dia berubah menjadi ibadah. Betul? Oh, kok betul? Contohnya WC, toilet, tempat setan, tempat najis, tapi ketika disebut nama Allah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Jangan dibaca sekarang, bisa keluar. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Maka tempat yang kotor itu berubah menjadi nilai ibadah karena mengikuti sunnah Sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberanian yang pertama, keberaniannya karena apa? Keberaniannya karena Allah. Adapun keberanian karena melawan agama Allah, melawan syariat Allah, itu bukan keberanian. Sekarang begitu banyak orang yang berani melawan ulama, melawan sunnah Rasulullah, mengejek-ejek. Apakah itu disebut sebagai keberanian? Keberanian, tapi keberanian karena kesetanan. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi Allah dari godaan setan. Makanya kita disuruh membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kalau ada teman kita, sahabat kita, jiran kita, kawan kita ngajak mabuk, ngajak minum, ngajak judi, ngajak zina, katakan tidak. Kalau dia tetap ngajak, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Masalahnya kita bacakan ayat kursi, yang ngajak ini hafal Yasin. Karena sudah menjadi tradisi. Bukan itu yang dimaksud. Adapun keberanian dalam Islam adalah keberanian siapa? Keberanian seorang yang ketika dia sudah sampai pada puncaknya, keberanian untuk meninggalkan ayahnya. Ayah kandung sudah tua, sakit-sakitan, berani dia tinggalkan. Harta emasnya berani dia wakafkan. Dan kemudian ketika dia sampai ke dalam gua gelap, tengah malam, bisa jadi ada singa yang tidur di dalam, bisa jadi ada ular, tapi kemudian dialah yang masuk ke dalam. Laki-laki itu adalah Sayyidina Abu Bakrin Siddiq. Makanya ketika sholat tarawih, Bilal mengatakan, Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Allah meridhoinya. Kenapa Allah meridhoinya? 3 keberaniannya. Berani meninggalkan ayah, berani meninggalkan keluarga, berani memberikan hartanya untuk agama Allah. Mudah-mudahan generasi kita juga termasuk generasi yang berani, insya Allah. Amin. Belum pernah lagi Ustadz Somad begitu dipanggil protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad. Lalu jamaahnya menjawab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena sahabat Nabi itu memang Allah yang menyebut mereka radhiyallahu anhu. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Mereka yang mengiringi, mengikuti dengan ihsan. Mereka itu kata Allah radhiyallahu anhum. Mereka diridhai Allah wa radu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah. Sedangkan kita belum diridhai Allah, tapi kita berharap mudah-mudahan dengan acara kita petang ini kita termasuk yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kamu kenapa belum menuntut ilmu ke pondok? Saya enggak berani ninggalkan ayah saya, ninggalkan ibu saya. Tidak punya keberanian. Kamu belum masuk pondok pesantren? Belum. Kenapa? Karena belum berani meninggalkan ibu. Ibunya juga belum berani berpisah dengan anak. Bukan keberanian seperti ini. Alhamdulillah, pondok pesantren
banyak sekali di Pulau Madura, 4 kabupaten. Kalau dibandingkan dengan Sumatera, apalagi di Riau, jauh. Ini menunjukkan dengan banyaknya pondok pesantren berarti orang-orang berani mewakafkan tanah, berani berpisah dengan anak, berani untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah menjaga pulau ini tetap terjaga, terpelihara. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya berani mewakafkan tanah saya, Ustaz. Nanti itu ada tanah saya wakafkan. Tanah siapa? Enggak tahu. Ya enggak bisa. Keberanian itu datangnya dari mana? Keberanian itu datangnya dari dalam. Memberikan harta itu adalah keberanian yang luar biasa. Saya berani mati, Ustaz. Banyak sekarang orang menyebut dirinya pasukan berani mati, tapi masih koma. Ujungnya berani mati, takut lapar. Mati berani, lapar takut. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberanian ini datangnya dari lubuk hati yang paling dalam. Orang takut kepada kematian, kenapa? Karena meninggalkan kehidupan, rumah, kebun, suami, istri, anak yang sekarang nyata, yang sekarang kelihatan, yang sekarang bisa dipegang, nyata. Rumah nyata, kebun nyata, suami nyata, istri nyata. Tapi begitu ruh keluar dari jasad, ini ruh masih ada di dalam jasad. Jamaah, ruh masih ada dalam jasad? Alhamdulillah. Kalau ada teman sebelah yang itu berarti ruh sudah mulai keluar. Sekarang semuanya nyata, rumah nyata, mobil nyata, jamaah nyata, ibu-ibu nyata, kiai nyata. Tapi begitu ruh keluar dari jasad, maka yang nyata ini menjadi tidak nyata. Sekarang kalau ada yang nantang-nantang, saya nggak percaya tuh sama Ustadz. Mana malaikat, mana Tuhan, mana surga, mana neraka? Jangan marah, bilang tenang. Nanti kalau ruh kamu sudah saya keluarkan, semuanya menjadi nyata. Yang sekarang nyata menjadi tidak nyata hanya dalam hitungan nafas. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita semua akan mati menghadap Allah. Lalu kemudian apa yang ditakutkan? Berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Itu dapat saya baca buku teman saya, namanya Ustadz Abdul Hadi. Ketika di Mesir, alumni Gontor, di halaman-halaman belakang saya baca pesan Kiai, berani hidup, tak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Gimana mau mati Pak Ustadz? Orang saya belum ajalnya. Nanti ketika ngelihat ada jenazah lewat, ikut. Permisi sama keluarganya, boleh ikut? Boleh, silakan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberanian Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk memeluk agama Islam, padahal ayahnya Abu Quhafah benci, meninggalkan ayah dan keluarga, hartanya untuk Islam. Inilah yang disebut dengan keberanian. Adapun keberanian melawan perintah Allah, keberanian berbuat maksiat, bangkit dari dalam hati. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua jalan. Jalan kiri namanya jalan fujur, jalan kanan namanya jalan takwa. Ini jamaahnya Masya Allah tabarakallah, sudah dibuatkan tenda khusus. Ini tenda laki-laki, tidak ada perempuan. Oh, ada sedikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Somad ketika nyebut fujur ke kiri, nyebut takwa ke kanan, jangan tersinggung. Iya, tapi nunjuknya jangan ke mana? Oke, nunjuknya ke langit. Fujur, takwa. Jadi kita ini tinggal memilih saja apa yang mau kita pilih. Ibu Hajah Siti Romlah beserta keluarga
mau buat pengajian di desa Durjan, maka perlu keberanian, ngurus izin ke desa, ngurus izin polsek, polres, dan kemudian tim yang menyusun semua acara ini sehingga terselenggara dengan baik. Masang videotron di belakang, masang sound sistemnya. Suara saya jelas sampai ke belakang, Bapak? Ibu? Alhamdulillah. Suara jelas, Ustaz. Wajah Ustaz yang nggak jelas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ada orang bercerita tentang seorang anak muda yang sangat berani dan perkasa. Dialah yang membebaskan satu kota yang dibangun oleh kaisar raja paling hebat di dunia. Nama raja itu Kaisar Konstantin. Siapa namanya? Konstantin. Dia bangun satu kota namanya Konstantinopel. Lalu kemudian anak muda ini menaklukkan Konstantinopel. Dia robah nama kota itu menjadi bukan namanya. Dulu orang kalau buat nama kota itu nama dia. Raja namanya Konstantin. Dia buat kota Konstantinopel. Jadi seandainya saya ini raja, membuat kota, nama kotanya Somadinopel. Lalu kemudian anak muda ini merubah kota itu menjadi kota yang Islam. Nama anak muda itu adalah Muhammad Al-Fatih. Dia tidak menyebut nama kota itu kota Muhammad. Dia tidak menyebut nama kota itu kota Al-Fatih. Tapi nama kota itu adalah Istanbul. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa ke Istanbul insya Allah. Ada 3 versi. Karena beda tanggal lahirnya, beda ikhtilaf tentang tahun lahirnya, akhirnya ulama 3 versi menetapkan umur Muhammad Al-Fatih. Ada yang mengatakan umur Muhammad Al-Fatih 19 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun, ada yang mengatakan 21 tahun waktu dia merebut Konstantinopel. Kira-kira anak umur 19 tahun itu anak muda atau sudah tua? Anak muda. Ini yang hadir ini semuanya anak muda. Oh enggak Pak Ustadz, kami sudah tua. Saya tidak melihat orang tua. Yang saya lihat adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Siapa yang datang pengajian, siapa yang datang ngaji, maka dia adalah anak muda. Amin. Amin. Siapa yang duduk di rumah, selonjoran nggak mau ngaji, nggak mau ke pondok, maka dia adalah panti jompo walaupun masih muda. Karena yang dilihat itu bukan fisiknya, yang dilihat bukan umurnya, tapi yang dilihat adalah semangatnya. 28 Oktober 1928 namanya Sumpah Pemuda, tapi isinya ternyata orang tua. Loh, kok disebut dengan Sumpah Pemuda? Karena yang dilihat bukan orangnya, bukan umurnya, tapi yang dilihat adalah semangatnya. Maka saya melihat yang hadir ini semuanya adalah pemuda-pemuda insya Allah. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Muhammad Al-Fatih keberaniannya luar biasa, umur 19 tahun. Hari ini kalau kita tanya anak umur 19 tahun, kamu umur berapa? 19 tahun. Muhammad Al-Fatih 19 tahun sudah merebut Konstantinopel. Kamu merebut siapa? Saya merebut hati dia. Ini tidak ada di Durjan. Ini adanya di planet Mars. Anak muda di Durjan semuanya siap akan merebut Paris, Prancis akan menjadi negeri yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari mana keberanian Muhammad Al-Fatih itu datang? Ternyata ayahnya ketika memandikan dia masih kecil di seberang sungai, setiap hari ayahnya menunjukkan istana Konstantinopel. Wahai anakku, engkau akan merebut Konstantinopel. Wahai anakku, engkau akan merebut istana Konstantin. Yang menanamkan itu adalah ayahnya.
Jadi ayahlah yang menanamkan keberanian dalam diri anak. Sekarang banyak ayah, apa yang ditanamkan dalam diri anaknya, nanti kalau kamu sudah besar, kamu akan jadi PNS. Ya nggak salah, saya PNS, saya pegawai negeri sipil dari tahun 2008 keluar 2019, nggak salah. Tapi pasanglah cita-cita yang tinggi. Kamu nanti kalau sudah besar akan menolong agama Allah. Insya Allah anak-anak kita ini semua akan menolong agama Allah, insya Allah. Amin. Siapa yang menanamkan keberanian dalam diri Muhammad Al-Fatih? Ternyata ada satu pohon besar, dan di bawah pohon besar itu ada satu makam. Makamnya adalah makam Abu Ayyub Al-Ansari. Saya ulang sekali lagi, itu adalah makam Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Abu Ayyub Al-Ansari sahabat Nabi yang menyediakan rumah sebelum Nabi punya rumah. Ketika disambut Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Waktu itu Nabi Muhammad SAW belum punya rumah, maka Abu Ayyub Al-Ansari lah yang memberikan rumah, dan pernah Nabi serumah dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari pernah mendengar hadis Nabi Muhammad SAW, la taftahudnal Konstantiniyah, kalian akan merebut Konstantinopel, wala ni'mal amiru amiruha, pasukan terhebatnya, panglimanya, panglima paling hebat, dan pasukan tentaranya, wala ni'mal jaisyu dzalikal jais. Abu Ayyub Al-Ansari berumur 80 tahun. Umur 80 tahun Abu Ayyub Al-Ansari menuju Turki. Dari Madinah ke Turki, dari Madinah ke Konstantinopel. Ustadz Somad dari Riau ke Durjan. Begitu sampai di Durjan, panitia nanya, gimana jalannya Pak Ustadz? Saya bilang, saya tidak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena saya tidur. Tanya sama Kiai. Mereka dulu dari Madinah menuju Konstantinopel umur 80 tahun. Dan ternyata takdir belum berkata menang. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu belum merebut Konstantinopel. Tapi justru kapan? 700 tahun setelah itu ada anak muda yang berziarah ke makamnya, dan anak muda itu bernama Muhammad Al-Fatih. Siapa yang membawa ziarah? Yang membawa ziarah adalah Aga Syamsuddin. Aga Syamsuddin adalah guru dari Muhammad Al-Fatih. Jadi yang menanamkan keberanian itu adalah ayah. Yang kedua yang menanamkan keberanian adalah ayah yang kedua. Ayah yang kedua adalah kiai. Ayah yang kedua adalah lora. Ayah yang kedua adalah guru. Ayah yang kedua adalah ustaz yang menanamkan keberanian di pondok-pondok pesantren. Ini sekarang banyak orang tidak lagi mau mendaftarkan anaknya ke pesantren karena isu-isu yang disebarkan di internet. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu. Dulu pepatahnya begitu, jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Sekarang sudah berubah, jangan gara-gara nila setitik rusak susu satu kotak. Itu isu bohong, tapi pengaruh efeknya dunia internet luar biasa. Mereka mau menjauhkan anak-anak muda dari kiai, karena kiai mengajarkan jihad, karena kiai mengajarkan kemenangan melawan musuh-musuh Allah. Negeri ini Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10 November Hari Pahlawan. Orang tahunya 10 November Hari Pahlawan. TNI mengusir Belanda, mengusir Jepang, mengusir PKI. Tapi orang lupa, TNI itu manusia, punya hati dan rasa, punya nyawa dan jiwa, punya pikiran, punya rasa takut. Kenapa TNI itu bisa berani? TNI bersama rakyat berani,
karena keluar fatwa dari ulama resolusi jihad tanggal 22 Oktober, Hari Pahlawan 10 November, resolusi jihad 22 Oktober. Jadi membangkitkan, membakar semangat keberanian itu berapa hari? Hanya 18 hari. Dari 22 November, 22 Oktober ke 10 November, 18 hari disebarkan fatwa jihad. Siapa yang mati membunuh Belanda masuk surga. Siapa yang mati dibunuh Belanda masuk surga, mati syahid. Akhirnya bergeraklah umat. Akhirnya mereka semuanya menyerang pos-pos Belanda. Mereka bertakbir, serang Belanda, jihad melawan Belanda, bunuh Belanda, takbir. Allahu Akbar. Belanda lari pontang-panting pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Itulah yang sekarang diminum anak-anak muda kita, serang Belanda. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang diteriakkan Bung Tomo di Surabaya? Allahu Akbar. Apa yang diteriakkan Panglima Besar Jenderal Sudirman? Allahu Akbar. Di Pulau Sumatera, apa yang diteriakkan oleh Tengku Umar di Aceh? Allahu Akbar. Sampai ke Pulau Madura, sampai ke Kalimantan, sampai ke Sulawesi, semua teriakannya sama, Allahu Akbar. Itulah sumber keberanian kita. Ada orang naik pesawat, yang satu baca doa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Dia baca doa safar. Yang satu mengatakan, alah saya nggak percaya sama doa. Apa itu disebut baca doa? Kalau memang pesawatnya jatuh, ya jatuh, tenang aja. Tapi begitu pesawat sudah sampai di atas, terjadi turbulensi, masuk ke dalam awan yang hampa udara. Tiba-tiba pesawatnya jatuh beberapa ratus meter. Yang sudah baca doa, tenang. Yang belum baca doa, kaget. Dan ketika pesawat mulai jatuh, apa kata dia? Oh my God! Oh my God! Oh Tuhanku, katanya tadi nggak ada Tuhan. Sebenarnya dalam lubuk hati yang paling dalam, dia malu-malu mengatakan ada Allah. Jadi keberanian itu bangkitnya dari Allahu Akbar. Tapi yang menanamkannya siapa? Yang menanamkannya ayah. Maka ayah tanamkan keberanian. Yang menanamkannya siapa? Aga Syamsuddin. Dua yang menanamkan. Jadilah ayah yang menanamkan keberanian kepada anak. Dan jadilah ibu. Bagaimana Pak Ustaz? Oh, ibu perannya luar biasa. Kalau ayah hanya sekedar mengganti pampers sekali-sekali, kalau ayah hanya sekedar menanamkan, tapi ibu menanamkan keberanian dalam janin. Berapa lama? 9 bulan 10 hari. Di Durjan mengandung masih 9 bulan 10 hari. Alhamdulillah. Di tempat lain sudah 4 bulan. Karena katanya efisiensi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu jangan sepelekan 9 bulan 10 hari, 2 tahun menyusukan anak, melahirkan, meregang nyawa. Mereka lah yang menanamkan keberanian. Maka kalau terlihat ada anak yang berani, itu sesungguhnya adalah dilahirkan oleh ibu-ibu yang berani. Kalau ada seorang anak menjadi tokoh, menjadi orang hebat, di balik seorang laki-laki yang tangguh, ada 2 perempuan yang hebat. Yang pertama ibunya, yang kedua istrinya. Di balik laki-laki yang sakit jantung, juga ada istri yang luar biasa. Tapi di sini nggak ada, ini di semua sehat. Menurut survei lebih banyak laki-laki atau perempuan di akhir zaman? Perempuan banyak. Kenapa? Karena laki-laki banyak mati mendadak. Coba lihat iklan sakit kepala, lebih banyak laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Laki-laki banyak sakit kepala. Kenapa banyak laki-laki sakit kepala? Karena iklan belanja lebih banyak perempuan.
Ini tidak terjadi di Durjan. Di Durjan ini ibu-ibunya, kakak-kakaknya solihah-solihah semua. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada seorang laki-laki dari Inggris, pasukan salib yang ingin merebut Palestina. Nama panglima perangnya adalah Richard the Lion Heart. Lion singa, heart hati. Lion Heart berhati singa. Richard the Lion Heart, si Richard berhati singa. Tolong jangan kasih nama anak namanya Lion Heart, nanti hatinya seperti singa. Karena dia panglima perang, dia tidak punya rasa takut, dia punya keberanian, maka dia disebut dengan Richard the Lion Heart. Dia bawa pasukan tentaranya dari Eropa, dari Inggris, menyeberang ke Afrika Utara, masuk ke Palestina. Dia mau merebut Palestina, perang salib, krusade, sampai akhirnya takdir. Wah, tiba-tiba kotak datang. Sudah dipoto. Sampai mana tadi? Kalau pakai baju petak-petak, petak-petak dibeli di Padang. Ketika sudah datang kotak, isi ceramah jadi hilang. Ada seorang laki-laki bernama Richard the Lion Heart. Richard berhati singa. Dengan kekuasaannya, dengan pasukan tentaranya, menyeberang dari Eropa, Inggris menuju Palestina. Dia mau merebut Palestina. Rupanya takdir berkata lain. Dia sakit, dia demam malaria. Akhirnya dia berada di kemah menggigil kedinginan. Tiba-tiba di tengah malam datang seorang laki-laki pakai baju hitam, kepalanya tertutup, wajahnya tertutup. Penjaga dia lewati sampai di kemah Richard the Lion Heart, masuk ke dalam kemah dan kemudian bertatap muka langsung dengan si Richard the Lion Heart. Laki-laki itu berkata, "Hai Richard, seandainya aku mau membunuh kamu, aku tinggal mencabut pedangku dan aku akan membunuhmu. Kau mati, Richard." Laki-laki itu siapa? Laki-laki yang penuh dengan keberanian. Laki-laki itu bernama Muhammad Al-Fatih. Bukan. Laki-laki itu bernama kotak yang berada di hadapan Bapak Ibu itu kotak untuk masjid. Jadi duitnya yang terkumpul nanti semua itu akan diserahkan ke masjid. Jangan khawatir duitnya dibawa Ustadz Somad pulang. Nah, itu sengaja kotaknya dibuat bibirnya lebar, tidak dipakai selasiban, supaya yang nggak bawa uang bisa masukkan cincin, gelang, rantai, gigi emas, masukkan semua. Insya Allah itu semua untuk masjid dan itu akan menolong kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pergi pagi pulang petang ke sawah cari uang, duit banyak, dimakan. Ma'akal tafa'afnaita, uang yang dimakan busuk. Wa malabista fa'ablaita,
diberikan pakaian lapuk, wa mata saddaqta fa ambaita, yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang disedekahkan, itulah yang akan menjadi bekal untuk hari esok menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketika laki-laki itu datang ke kemah Richard nelayan Had, si Richard berhati singa, lalu kemudian dia berkata, "Hai Richard, kalau aku mau aku bisa membunuhmu." Siapa laki-laki itu? Laki-laki itu bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi. Orang barat tidak bisa menyebut Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka menyebutnya Sultan Saladin. Saladin artinya Salahuddin.